Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Morianto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah, Dadi Timar kembali hadir di hadapan panjenengan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar dan mendukung Dadi Timar, dan alhamdulillah pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Dan tentunya saya berharap Dadi Timar selalu membawa manfaat buat panjenengan semua. Rekan-rekan yang saya hormati, ada sesuatu yang berbeda yang hari ini yang akan saya sampaikan, dan ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun 2022. Saya akan berbicara tentang PMK nomor 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa di tahun 2023. Ada sedikit perbedaan khususnya terkait dengan masalah BLT. Kemarin saya baru saja komunikasi dengan rekan-rekan saya yang ada di kementerian. Sebentar saya lihatkan bahwa penggunaan dana desa sekarang diatur sedikit berbeda khususnya terkait dengan BLT ini, di mana ada beberapa perubahan di dalamnya. Jadi ada beberapa perubahan di dalamnya. Kemarin saya komunikasi dengan Pak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Dana Desa. Sekali lagi saya komunikasi dengan Pak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa di Kemendes, dan saya banyak mendapatkan arahan dari beliau. Saya diskusi dan inilah yang akan saya sampaikan ke panjenengan. Jadi yang pertama rekan-rekan, terkait dengan penggunaan dana desa ini, kita harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, di mana di PMK ini, di 201 ini minimal 10%, maksimal 25% dana desa digunakan untuk BLT. Kemarin saya pertanyakan, bagaimana desa kalau merekamnya itu tidak ada 10? Ya, tidak ada 10 karena memang yang pertama mungkin di desa itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima. Ternyata rekan-rekan, begitu direkam kurang dari 10 nanti akan muncul seperti ini. Jadi datanya bergeser menjadi invalid. Data itu akan menjadi invalid dan tidak bisa di-upload. Sebentar saya carikan. Saya sudah coba beberapa kali dan ternyata tidak bisa. Artinya tidak bisa itu datanya tidak terekam. Mudah-mudahan kelihatan Nah, di sini dikatakan seperti ini. Input data gagal, BLT kurang dari batas minimal 10%. Jadi di OMSPAM nanti akan muncul seperti ini. Ini kita coba kemarin desa yang kurang, ya, yang kurang inputnya dari 10%, ternyata ada keterangan input data gagal, BLT kurang dari minimal 10%. Inilah yang kemarin membuat saya kaget dan saya diskusi. Kemudian saya mendapatkan arahan. Jadi yang pertama begini rekan-rekan, PMK 201 ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan akan dikembalikan, tetapi di PMK 201 ini tidak ada kata-kata dikembalikan. Sampai kapan? Sampai PMK ini dirubah, katanya begitu. Jadi ketika PMK ini masih berjalan 201, maka desa harus merekam 10%. Saya ulangi lagi, berdasarkan hasil koordinasi kami, ketika desa itu merekam kurang dari 10%, maka dia dianggap belum melakukan perekaman, batas waktunya sampai 12 Mei 2023. Ada ketentuan di sana yang mengatur. Nah, sekarang kemarin saya perdalam lagi, bagaimana kalau tidak ada 10, ada beberapa kriteria yang harus dicari. Yang pertama rekan-rekan, calon penerima calon penerima manfaat BLT DD ini yang pertama adalah keluarga yang berada di desil 1 atau di klaster 1, itu yang termasuk kategori miskin ekstrim. Kemudian ketika dia tidak masuk miskin ekstrim, dia bisa masuk ke desil atau klaster 2 sampai dengan 4. Di sana ada ketentuannya. Ini yang sedang kami cross check nanti di lapangan, apakah ada
yang tidak masuk desil 1 tapi masuk di desil 2 sampai 4 itu wajib diberikan 10 minimal dana desa tadi. Jadi supaya bisa mengcover 10%-nya. Kemudian kalau desil 1 sampai dengan 4 itu ternyata tetap tidak ada, ya, tetap tidak ada, artinya tidak ada yang berhak menerima di desil 1 atau klaster 1 sampai dengan 4 sesuai kriteria. Kalau di Magetan panjenengan bisa gunakan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019. Itu kalau di Magetan, ya, ada peraturan bupatinya. Kalau di situ tidak ada, maka di PMK ini diberikan keleluasaan kepada desa. Yang pertama, memberikan BLT ini kepada KPM yang kehilangan mata pencarian. Yang kedua, dia mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menaun, kronis, dan atau difabel. Itu juga boleh diberikan. Nah, larangannya tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan. Jadi dia tidak menerima, tidak boleh double ya, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan PKH ini. Kemudian yang berikutnya adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal dan lanjut usia. Nah, kemarin saya diskusikan juga, ini kan APBDes kita sudah terlanjur ditetapkan. Bagaimana kalau terjadi penambahan atau pergeseran di kaitannya khusus dengan BLT? Sesuai ketentuan di dalam PMK ini diberikan keleluasaan kepada desa di PMK di pasal 36 di angka 10. Dalam hal pembayaran BLT ini kurang, maka boleh mengambil dari sisanya, maksudnya misalkan ditetapkan 5 ternyata butuhnya 10 orang begitu, yang 5 orang ini diambilkan dari dana desa yang diposkan untuk kegiatan yang lain. Artinya di sini panjenengan melakukan perubahan penjabaran APBDes. Jadi bisa saja ini dilakukan karena memang ada amanah dari peraturan yang lebih tinggi, bukan PAK tapi di perubahan penjabarannya dalam satu khusus untuk BLT DD. Ketika BLT DD panjenengan tidak menyentuh 10% supaya nanti bisa terekam. Jadi intinya rekan-rekan panjenengan diminta menyisir dan menggunakan minimal 10% dana desa ini untuk BLT DD. Ini sebagaimana amanah yang ditetapkan di dalam PMK 201 ini. Nah, bagi yang tidak menyentuh 10%, tidak kena di angka 10%, maka nanti datanya seperti tadi invalid dan dianggap belum melakukan perekaman. Kalau tidak menyalurkan sampai di akhir tahun, ada konsekuensi yang di sini diatur di PMK. Jadi ada ketentuan yang mengatur tentang konsekuensi yang ada di PMK. Melihat ini rekan-rekan, saya menyarankan kepada panjenengan semua, silakan di cross check kembali, cari dana para penerima manfaat ini minimal 10%, minimal 10%. Karena nanti ketika beda cerita ketika sudah direkam 10%, kemudian orangnya meninggal. Kalau orangnya meninggal kan di PMK ini diwajibkan mengganti. Kalau penggantinya tidak ada, misalkan ada 10 orang, 10% itu saya anggap 10 orang. Kemudian dari 10 orang itu satu meninggal. Kan ada 1 orang berarti ya, tinggal 9 orang. Ternyata cari ganti 1 orang ini tidak bisa. Kalau kasusnya seperti ini, maka sisa anggaran yang 1% ini nanti akan disalurkan bersamaan dengan tahap 3 atau penyaluran dana desa terakhir. Itu artinya beda antara perekamannya yang sudah merekam dan belum merekam. Jadi permasalahannya adalah di awal perekaman. Yang penting awal perekaman itu ada 10%, perkara nanti pelaksanaannya ternyata ada perubahan, meninggal dunia, pindah tempat, tidak lagi menjadi keluar dari miskin, maka nanti akan tetap disalurkan. Jadi beda bagi yang merekam belum nyampe 10 dan sudah merekam 10 tetapi realisasinya tidak ada 10, tapi ada penjelasannya di sana. Bagaimana kenapa tidak disalurkan? Ini tentunya ada evaluasinya di dalamnya. Panjenengan bisa cross check juga yang saya sampaikan ini di PMK ini di pasal 36. Di pasal 36 dan
Sekali lagi, informasi ini semoga membahani teman-teman saya di lapangan. Selamat bekerja, mudah-mudahan penjenengan semuanya mendapatkan keberkahan, kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi untuk BLT ketentuannya seperti ini. Ini saya bolak-balik di ketentuan ini, apakah sama dengan yang kemarin? Ternyata tidak ada. Sampai dengan PMK ini selesai saya baca, itu tidak ada pengembalian dalam artian ketika seperti tahun 2022 yang kemarin, PMK yang sebelumnya. Untuk 2023 ini saya menyarankan 10% dicukupi, diambilkan dari data di desil 1 sampai dengan desil 4. Kalau nggak ada baru masuk ke kriteria sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Itu rekan-rekan, silahkan bagi penjenengan nanti yang ingin diskusi dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Dan untuk rekan-rekan seluruhnya, jangan menimbulkan kegundahan. Perubahan itu hal yang biasa dan peraturan ini untuk dijalankan. Sampai kapan? Sampai peraturan ini nanti berubah kembali. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi himbauan saya, 10% silahkan dari dana desa untuk BLT ini minimal disisir betul. Bagi yang belum menyentuh 10%, ambilkan data di desil 1 untuk yang miskin ekstrim sampai dengan desil 4. Kalau nggak ada baru masuk ke ketentuan yang ada di pasal 36 di ayat 3. Itu nggih rekan-rekan. Untuk desil atau klaster 1 sampai dengan 4, hari ini kami pemerintah daerah di Kabupaten Magetan sedang berkoordinasi, dan nanti tentunya akan kami cross check ulang mana yang masuk miskin ekstrim di Magetan ini. Untuk Magetan ini, kalau untuk daerah penjenengan yang di luar Magetan silahkan juga konfirmasi dengan Dinas PMD dan Bapeda maupun sosial yang ada di daerah penjenengan, mana yang masuk desil 1 sampai dengan 4 dan yang tidak, nanti kita akan sampaikan dan kita akan koreksi bareng-bareng. Ingat rekan-rekan, penentuannya harus dengan musdes dan penetapannya dengan keputusan Kepala Desa tentang penerima manfaat BLT. Itu saja dari saya. Mohon maaf informasinya di awal tahun karena memang diskusinya cukup panjang. Kemarin saya dengan Pak Direktur, alhamdulillah dengan teman-teman pegiat desa juga sudah kami informasikan. Sampai ketemu lagi dengan saya Eko Morianto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.